Perkenalkan, nama lengkap saya Irini Anjeli Ubalanawita. Saya dari kelas Farmasi B semester 1. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi kation dan anion. Baik, poin pertama saya akan menjelaskan tentang teori reaksi kation dan anion. Dalam analisa kualitatif, secara pemisahan ion logam tertentu harus mengikuti prosedur kerja yang khas. Zat yang diselidiki harus disiapkan atau diubah dalam bentuk suatu larutan. Untuk zat padat, kita harus memilih zat pelarut yang cocok. Ion-ion logam pada golongan-golongan diendapkan satu persatu. Endapan dipisahkan dari larutan dengan cara disaring atau diputar dengan sentrifug. Endapan dicuci untuk membebaskan dari larutan pokok atau dari filtrat yang tiap-tiap logam yang memungkinkan untuk harus dipisahkan. Kation-kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu terhadap beberapa reagensi. Banyak reaksi-reaksi yang menghasilkan endapan berperan dan dengan warna yang berbeda-beda. Pemisahan endapan dapat dilakukan dengan penyaringan ataupun sentrifuge. Endapan tersebut jika dilarutkan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Kelarutan suatu endapan adalah sama dengan konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Kelarutan bergantung pada berbagai kondisi seperti tekanan, suhu, konsentrasi, bahan lain, dan jenis pelarut. Perubahan kelarutan dengan perubahan tekanan tidak mempunyai arti penting dalam analisa kuantitatif karena semua pekerjaan dilakukan dalam wadah terbuka pada tekanan atmosfer. Kenaikan suhu umumnya dapat memperbesar kelarutan endapan kecuali pada beberapa endapan seperti kalsium sulfat berlaku sebaliknya. Perbedaan kelarutan karena suhu ini dapat digunakan sebagai dasar pemisahan kation. Kelarutan bergantung juga pada sifat dan konsentrasi bahan lain yang ada dalam campuran larutan itu. Bahan lain tersebut dikenal dengan ion sekutu dan ion asing. Umumnya, kelarutan endapan berkurang dengan adanya ion sekutu yang berlebih dan dalam praktiknya ini dilakukan dengan memberikan konsentrasi pereaksi yang berlebih. Tetapi, penambahan endapan, hal ini terjadi karena adanya pembentukan kompleks yang dapat larut dengan ion sekutu tersebut. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam praktikum reaksi kation anion. Yang pertama, alat. Alat yang pertama adalah tabung reaksi 12 buah, yang kedua rak tabung reaksi 1 buah, yang ketiga pipet tetes 3 buah, yang keempat gelas kimia 100 ml 2 buah, yang kelima botol semprot 1 buah. Yang berikut bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, larutan PbSO4, yang kedua, larutan K2ClO4, yang ketiga, larutan FeCl3, yang keempat, larutan K4Fe, yang kelima, larutan AgNO3, yang keenam, larutan C2SO4, yang ketujuh, larutan HCl, yang kedelapan, larutan SCN, yang kesembilan, padatan BaSO4, yang ke-10 Na2CO3, dan yang terakhir aqueous. Cara kerja yang pertama, kation golongan 1 Ag+. AgNO3 atau berak nitrat masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan HCl. Yang kedua, AgNO3 masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan dengan NaOH. Yang ketiga, AgNO3 masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan K2Cr2O7. Yang keempat, AgNO3 masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan NH3. Yang kelima, AgNO3 masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan K. Yang kedua, untuk yang anion. Yang pertama, NaCl atau natrium klorida masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan AgNO3. Yang kedua, kalium lolida masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan AgNO3.
Masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan CuSO4. Kalium ferricyanida masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan AgNO3. Masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan CuSO4. Natrium thiosfolat masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan H2SO4. Yang berikut masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan CuSO4. Yang terakhir masukkan ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan S2. Yang berikut tabel hasil pengamatan. Untuk yang golongan 1 Ag+, AgNO3 plus HCl menghasilkan AgCl tambah NaHNO3. AgNO3 plus NaOH menghasilkan AgOH plus NaNO3. AgNO3 plus NH3 menghasilkan Ag plus NO3. 2AgNO3 plus K2Cr207 menghasilkan Ag2Cr2O7 plus 2KNO3. AgNO3 plus Kl menghasilkan Agl plus KNO2. Hasil pengamatan endapan putih, endapan coklat, endapan putih, endapan merah coklat, dan endapan kuning. Pengamatan identifikasi anion. Yang pertama, NaCl plus AgNO3 menghasilkan AgCl plus NaNO3. Hasil pengamatan endapan putih. Yang kedua, Kl plus AgNO3 menghasilkan Agl plus KNO3. Hasil pengamatan endapan kuning. Yang ketiga, Kl plus CuSO4 menghasilkan Cul plus KSO4. Hasil pengamatan perubahan warna menjadi putih ke kuning-kuningan. Yang keempat, K3FeSN6 plus AgNO3 hasil pengamatan endapan orange. Yang kelima, K3FeCN6 plus CuSO4 hasil pengamatan endapan hijau. Yang keenam, Na2S2O3 plus H2SO4 menghasilkan H2S plus Na2SO4 plus SO3. Hasil pengamatan tidak timbul gas dan tidak ada endapan. Yang ketujuh, Na2S2O3 plus AgNO3 menghasilkan Ag2S2O3 plus NaNO3. Hasil pengamatan endapan putih berubah menjadi kuning, menjadi coklat, dan akhirnya menjadi warna hitam. Yang kedelapan, Na2S2O3 plus CuSO4 menghasilkan CuS2O3 plus NaSO4. Hasil pengamatan warna kehijauan menjadi bening. Yang terakhir, Na2S2O3 plus S2. Hasil pengamatan coklat tua menjadi coklat muda. Baik, yang terakhir pembahasan. Analisa kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisa kualitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ilmunya dalam lautan. Dalam metode analisis kualitatif, kita menggunakan beberapa pereaksi, di antaranya pereaksi golongan dan pereaksi spesifik. Kedua pereaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion atau kation suatu larutan. Regensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam larutan, asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan